ada unsur-unsur klinik dari paranormal praktisi di masa lampau. Entitas yang baru saja tadi masuk ke intuisinya mata batinnya Mas Denny, Mas Densu. Itu mata batin Itu mata batin. Harus mau menjadi budakku. Manusia seserius itu. Iya. Gue pesimis, kenapa? Karena gue taunya itu akan terasa kalau gue pergi ke satu tempat yang energinya cukup besar. Tadi pas gue masuk ke awal, gue ngerasa kok ada pergerakan. Itu gue cukup kaget sih sebenarnya, karena sudah lama banget pergerakan di belakang gue itu tidak terasa. Dan biasanya memang kalau itu terasa, ada sesuatu di situ yang cukup besar. Ya, ketika kita untuk memperoleh frekuensi ya yang stabil ataupun kita ada di suatu tempat dengan banyak entitas di situ dan energinya cukup kuat, karena suatu tempat tentunya jika pernah terjadi satu pesugihan, penyembahan sekte tertentu ya, ataupun yang ketiga ada unsur-unsur klinik dari paranormal praktisi di masa lampau, lebih baik untuk kru itu kita batasi, jadi nggak terlalu banyak. Pertama, kita kontrolnya gampang kalau nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, interaksi biar tidak terlalu banyak juga. Lantas yang ketiga adalah energi dari setiap yang kita bawa ini kan membawa energi panas, juga tidak mengganggu mereka karena jumlahnya lebih banyak. Karena kita takut hal yang tidak diinginkan tuh misalkan sakit atau bisa kerasukan gitu. Jadi kita ngikuti aturan atau rulesnya yang ada di sini juga enaknya seperti apa gitu. Tapi lebih gampangnya karena tempat ini bahaya juga secara medannya, karena tadi ada beberapa tempat yang sudah longsor ataupun yang itu memang digali ya oleh pemiliknya dulu untuk bikin ruang bawah tanah. Jadi safety-nya itu lebih utama gitu. Jadi kita bisa ngontrol teman-teman biar gampang gitu dan nggak terlalu banyak orang karena lokasinya juga bahaya. Ini kabut ini. Ini pintu masuknya. Sini aja Mas. Halo Sobat Javanika, kembali lagi bersama kami dalam Gerbang Arta Dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Iya, kali ini ada yang spesial ya Om. Spesial banget. Kita kedatangan tamu yang spesial yang konon katanya sudah lama tidak melakukan penelusuran seperti itu. Kita ada Bang Denny Sumargo. Terima kasih. Salam rahayu. Terima kasih sudah diundang ya. Sama-sama Mas. Iya. Sama-sama. Ini mungkin ini ya jadi nostalgia. Mungkin dulu Bang Densu pernah penelusuran. Malam hari ini kita mau ngajak lagi Bang Densu. Mungkin ada hal-hal baru atau suasana yang baru yang mungkin dulu pernah pernah dialami, sekarang ke callback lagi kayak gitu. Iya. Rasanya gimana Bang Densu? Ya ingat lagi ke dulu sekitar 7 tahun yang lalu kan, penelusuran malam-malam, terus ngerasain entitas yang saya sendiri juga sebenarnya nggak terlalu percaya kan. Cuman karena mengalami ya percaya nggak percaya gitu. Jadi ini suatu hal yang recall lagi, terutama dengan teman-teman kayak ya Om Hawa sama Mas Day dari Kisah Tanah Jawa. Ya semoga bebas aja ya semuanya. Iya. Aman. Siap. Dan malam hari ini kita ada di sebuah lokasi bangunan terbengkelai di mana, daerah sekitaran Jakarta, detailnya nggak usah disebut, yang konon orang sekitar mengatakan ini namanya rumah kaca seperti itu, karena dulu di bangunan yang ada di belakang kita banyak kaca-kacanya, cuman sekarang sudah pada hilang seperti itu. Namun hari ini bangunan tersebut sudah ditinggalkan. Jadi muncul rumor-rumor Om sama Bang Densu. Salah satunya adalah sarang kuntilanak seperti itu. Nah nanti kita enaknya teknisnya gimana untuk menelusuri ke dalam? Ya nanti kita ngalir aja Mas di dalam, kemudian energi yang dirasakan apa, termasuk Mas
Densu nanti akan aktif tentang aktif gitu ya beberapa. Iya. Nanti disampaikan aja seperti apa. Kita ngeliat kilas baliknya dulu tempat ini tuh dulu seperti apa juga. Monggo, Iya, dipandu aja. Aku Iya. ikut deh. kita ngalir Sip. Oke, masuk ya. kita masuk. Iya. Teman-teman, aman ya? Oke. Yuk, monggo. Mari. Permisi. Oke, sana nanti. Oke, itu ya. Ya. Oh, banyak pohon bambu lagi. Iya, ini mas. Hati-hati ini reptil. Biasanya kalau banyak pohon bambu banyak aliran air. Di bawahnya ini bunyi. Kalau banyak aliran air biasanya lembab. Biasanya banyak siluman air. Iya, ya dibawa ya. Ini luas kayaknya tempatnya. Iya, sampai bawah. Itu tangannya. Hati-hati. Udah lama nggak penelusuran, malam-malam merapuh. Oh ini ya? Iya, Ya. ini mas. Kata warga sekitar katanya apa banyak kuntilanak. Iya, Katanya sarang kuntilanak. Banyak yang ini pernah ngelihat penampakan gitu. Kalau penampakan dari tutur masyarakat, dari anak-anak sampai ke perempuan-perempuan yang sering ini kelihatan. Wah banyak pohon merambat juga ya. Emang kesan angkernya sih berasa banget dari depan. ini sebelum kita Ini loh, masuk ini berasa mas loh. Denny. Iya. Kalau secara kasat mata ini kan terbengkalai gini ya. Nah, Tapi secara mata batin ini istana mas. Megah. Masa? Iya mas. Mewah gitu tempatnya apa? Memang apa ya? Ini tentunya tidak seperti ini, tapi berwarna putih cerah. Kemudian memang ditutup dengan kaca semua. Kacanya itu mengkilau, berkilau semuanya. Secara mereka bikin di istananya sana ya. Dan ini benar sekali kalau dibilang kalau rumah kaca orang-orang sebutnya. Tetapi bagi mereka ini adalah istana. bagi mereka ini siapa? Entitas yang ada di sini. Dan memang lebih banyak energinya feminim mas. Perempuan-perempuan cantik semua. Kalau lihat, ini kan ada orang lewat sini ya, penampakannya itu menakutkan. Ada mereka yang bertaring, ada mereka yang dengan rambut yang awul-awulan. Tapi kalau kita masuk ke sana secara mata batin, mereka cantik-cantik semua mas, seperti model. Itu dengan iya, Ke sana itu maksudnya ke dimensi ke mereka. dimensi ya, Om? mereka. Oh, Iya. oke. Dikonfirmasi. Nanti lihat dari gambar Mas D. Iya. Oke. Gitu. Jadi terlihat apa ya, penuh banget di dalam Rame itu. gitu? Rame, tapi ya perempuan-perempuan dengan baju seksi kalau secara metafisik. Jadi nggak yang pakai gaun seperti kuntilanak itu nggak ada mas. Namun kalau orang misal ditampaki atau masuk ke dalam situ untuk mencari atau bertemu dengan hal metafisik, mereka wujudannya memang seram. Tapi di dimensi mereka, di dimensi astral, itu perempuan biasa, perempuan seksi, perempuan cantik, sempurna lah wujudnya. Gitu. Gerak belakang gua. Itu aktif mas. Maaf ya mas. Tandanya apa ini? Om? Maaf ya. Iya Ini nggak kan? apa-apa. Kayaknya sampai atas ini nanti. Bisa Itu ya? berarti sudah deteksi. Hah? Sudah deteksi. Berarti kuat ya? Kuat. Jadi aku tuh pernah ngobrol sama Om Hao. Aku tanya Om Hao, ini aku nggak pernah tanya ke orang atau aku nggak pernah kasih tahu orang. Aku tuh kadang-kadang kalau pergi ke satu tempat yang kita bilang angker atau serem atau ada energinya yang kuat, di belakang aku tuh suka tiba-tiba ada yang gerak gitu kayak aliran air. Tapi kalau dipegang itu tidak terasa. Kalau kita pegang di kulit kan dia gerak di kulit gitu kan kita bisa rasa, ini enggak. Jadi emang benar-benar kayak di dalam kulit dia bergerak kayak air dan terasa dingin gitu loh. Nah menurut Om Hao itu adalah segel pelindung gua tuh katanya. Katanya sih segel raja katanya sih. Tapi waktu sebelum kesini Om Hao udah bilang kemungkinan besar itu akan kerasa bang di sini. Nah gue pesimis kenapa? Karena gue taunya itu akan terasa kalau
gue pergi ke satu tempat yang energinya cukup besar. Jadi dari skala medium ke besar. Kalau medium ke bawah dia tidak akan ada apa-apa. Nah tadi pas gue masuk ke awal, gue ngerasa kok ada pergerakan. Itu gue cukup kaget sih sebenarnya. Karena sudah lama banget pergerakan di belakang gue itu tidak terasa. Dan biasanya memang kalau itu terasa, ada sesuatu di situ yang cukup besar sih memang. Jadi ini sebenarnya dari leluhurnya Mas Denny itu mengizinkan masuk atau enggak? Karena tentunya nanti harus ada pengawalan. Pengawalmu datang semuanya, Mas. Wih. Kalau nanti di sini merinding, beliau udah datang. Kalau aku ngerasanya tadi dia baru mau gerak gitu, tapi jarang. Jadi aku cerita kalau misalnya aku pergi ke tempat yang energinya cukup kuat, biasanya suka muncul pergerakan di belakangku, di punggung nih. Kayak penanda gitu ya, Kayak berarti. penanda. Oh, ini kuat-kuat loh energinya di Kayak sini. gitu. Tapi kalau nggak tahu kuat enggak. Mau orang bilang tempat seram gimana pun, aku nggak ada begitu, ya udah nggak ada gitu. Iya, sebenarnya ini lepas dari cerita rumah kuntilanak itu sebenarnya menyimpan satu kisah, Mas. Ini nanti akan kita ceritakan. Gerak loh Mas, Jalan. aku. Jalan. Ini sekali Masa lagi. sekuat itu di Iya, sini? Mas. Serius? Sekali lagi gerak baru kita masuk. Soalnya ini konfirmasi sama yang dalam dulu. Ini aku percaya nggak percaya loh, serius loh. Leluhurnya Masa Mas itu jalan apa enggak gitu. Bentarnya aku bawa ini Mas, dulu nanti cek dari belakang. Jadi dia geraknya kenceng, kita udah bisa masuk nanti yang di belakangnya Mas Densu nanti rasanya gimana. Karena mereka konfirmasi dulu, mengizinkan atau enggak. Maksudnya leluhurmu Mas. Udah langsung diminta. Coba. Ini tangan saya tenang ya Mas. Ini penanda kanan kirinya gimana? Nanti Mas. Ini mengarah langsung lurus ke itu Mas. Belakang itu, lurus super sis tuh. Di yang ini Mas, panggung ini loh. Iya. Itu udah konfirmasi untuk kita masuk sebenarnya. Tapi aku seneng juga sih kalau energi gede gitu Mas. Iya. Kenapa? Apa kayak tantangan juga sih. Oh gitu. Kadang-kadang aku suka penasaran karena aku nggak bisa lihat entitas apapun gitu kan. Lebih ke penasarannya atau deg-degannya atau takutnya? Kalau campur lah, campur gitu. Dan penasaran juga kan pastinya. Oke. Kaget. Masih kerasa Mas? Udah enggak sih? Udah enggak. Sekali lagi Mas, nanti kita tunggu dulu. Sebenarnya ada satu apa ya Mas? Satu energi besar memang. Jadi entitas yang diwujudkan kuntilanak itu sebenarnya generalisir. Banyak perempuan gitu, kemudian mereka bilang ini kuntilanak, padahal bukan itu. Padahal Kita masuk sekarang. Udah bisa. Udah hati maaf ya Mas ya. Enggak. Itu udah agak dingin. Yuk. Penasaran. Kita batu ini dulu Mas. Batu apa gitu? Ini sebenarnya satu batu yang rumah ini menghindari sebenarnya waktu itu. Maksudnya? Jadi batu ini sudah menjadi seperti titik tonggak ataupun gerbang Mas. Gerbang secara metafisik gitu. Jadi memiliki satu energi besar dan memang ada entitas yang menunggu menjaga di sini. Jadi seperti apa ya, perempuan tua juga duduk di atas gitu. Jadi memantau ketika akan orang masuk sini itu tujuannya untuk apa? Istilahnya kayak apa? Kayak tuan tanah gitu. Seperti ini ya, mungkin seperti sesepuh tanah. Sesepuh. Ya, jadi sebelum tempat ini ada, ini sudah ada duluan. Gitu. Oh jadi nggak dipindahkan nih ya batunya ya? Iya, Bangun aja gitu. Iya. Bangunannya yang menyesuaikan. Yang diri menyesuaikan, Mas. ininya. Akhirnya ini enggak di. Iya biasanya kan kalau bangun gitu kan dipindahin. Kita masuk sini Mas. Oh enggak. Ini kita kayak masuk ke untuk imigrasinya dulu sebelum kita masuk ke tempat. Kalau ngelihat pakai mata batin beda ya. Iya Mas. Jadi memang posisi batunya pindah-pindah Mas, itu maksudnya nggak tetap di situ. Ini daun besar banget ini. Kita sini aja dulu. Soalnya ini longsor.
Kalau Mas Denny waktu masuk ke sini, Mas Denso apa yang dirasakan? Ya lumayan merinding lah. Barusan tadi masuk gitu ada kayak energi halus sih. Pas masuk tadi ada energi halus, tapi nggak terlalu keras banget. Nah posisi aku berdiri ini lumayan banyak yang ngepung. Iya benar. Lumayan banyak. Sekeliling, jadi selisih 3 meter di bawah kita semua Mas. Iya tapi nggak terlalu dekat, cuma ngepung aja gitu. Iya kayak misal kita ada di satu posisi, mereka ngelilingin kayak Ngeliatin. kita ini ada apa gitu. Iya kayak ngeliatin gitu ya. Iya. Jadi kita kayak pusat perhatiannya gitu ya. Iya Mas. Malah pada, itu ada apa sih? Yuk kumpul kayak gitu. Penasaran. Iya Jadi yang penasaran mereka juga. Kalau misal ke sana sedikit, apa yang Mas Denny rasakan? Belakang gue nih. Selain di sini. Oh. Secara intuisi ya. Iya, intuisi. Langsung cerita aja Mas, nanti saya konfirmasi. Ya lumayan, energinya menurut aku lumayan ya. Dari pengalaman aku dulu beberapa kali melakukan penelusuran, aku ngerasa lumayan kuat energi di sini. Ada sosok besar. Hitam besar. Iya. Besar. Lebih besar dari rumah. Iya. Dia ngelihat dari ketinggian kayak begitu. Sepertinya kayaknya bosnya kali ya. Iya. Begini Mas, ini salam dulu. Iya. Tajam ya. Mas Denny kalian, kami Mas Denny. Apa? Salam Mas Denny. Oh iya. Tajam. Iya itu dari pertama Mas, dari masuk itu sebenarnya yang sudah memantau dari jarak jauh. Sosoknya tinggi banget dari rumah ini. Dan mata merah, terus melihatnya seperti ini. Rumah ini saya melihat dulu ya, memang tujuannya untuk tempat peristirahatan sebenarnya, ataupun untuk satu rumah singgah ataupun apa. Tapi tidak jauh dari tempat ini, selama berpuluh-puluh tahun ada satu rumah yang di situ ada praktisi, seorang paranormal ataupun dukun, seorang perempuan yang selalu didatangi banyak perempuan juga, tujuannya untuk guna-guna dan pasang susuk, Mas. Oh jadi si makhluk halus ini dipakai sebagai alat untuk pasang susuk gitu-gitu? Iya, entitas yang baru saja tadi masuk ke intuisinya, mata batinnya Mas Denny, Mas Densu. Itu mata batin Itu mata batin Mas. Mata batin itu tidak dengan mata lahir loh Mas, tapi ininya cakra ajnana atau mata ketiga ini aktif. Nah ini aku masih belum masuk di itu ke sini. Aku cuma ngerasa aja. Gitu. iya, ya memang seperti itu Mas. Kadang kami kalau melihat nggak langsung seperti ini, kecuali mereka kemudian kita bisa komunikasi, mereka ingin menampakkan kita dengan mata lahir. Tapi kalau kita melakukan sosok bayangan apa dan itu pekat banget ya masuk ke dalam tubuh kita, itu gelombang yang dikirimkan itu kuat. Kita bisa cerita ini secara kronologi. Berarti mata batin dan intuisi juga pendamping kita atau apa saudara sejatinya itu kita yang berbicara, yang narik untuk kita lihat ke sana, sehingga kita tidak perlu untuk energi gede Mas. Iya, tapi harus fokus sih memang. Iya, satu ini kita dapat udah gitu misalkan. Harus fokus sih. Kayak download dulu gitu ya. Iya, lengkap, mesti kosong iya, gitu iya. loh. Iya, nah ini yang tadi itu memang dulu parewangannya dari paranormal perempuan itu. Parewangan itu apa? Parewangan itu seperti Energi astral yang membantu manusia. penjaganya. Oh, Itu jadi masuk ke sini itu sebenarnya masuk ke dalam satu ruang Mas. Ini ruang yang gemerlap gitu, banyak cewek-cewek itu. Ternyata siapa? Itu adalah dulu pasien-pasiennya yang datang ke praktisi itu. pasien gimana? Yang dulu ingin pasang susuk Mas. Seorang udah meninggal gitu? Iya, kan udah meninggal ini. Dan mereka juga sudah komitmen ataupun sudah ada satu perjanjian, ketika nanti kamu meninggal harus mau menjadi budakku gitu. Karena apa, selama hidupnya ini mereka kelihatan sangat cantik Mas. Manusia seserius itu? Iya, dan ini tujuannya maaf ya, ada yang untuk di dunia hiburan malam, ada yang jadi perempuan yang mikat laki-laki gitu, ataupun untuk jual diri. Dan mereka sudah menghalalkan hal itu dan sudah mengabaikan segala risiko ketika mereka nanti meninggal. Nah itu kemudian kan ini
kita bilang bukan arwah atau ruhnya ya mas, tapi korinnya itu, korin atau saudara empat. Saudaranya Tuh, itu saudara ya empat itu. diambil itu. Kemudian memang ketika mereka meninggal kan masih tersisa energi-energi yang tertarik ke sini, sehingga banyak aura ataupun energi perempuan di rumah ini mas. Itu sampai kapan kayak begitu? Nggak bisa ditentukan mas. Ketika tempat ini masih terbengkalai seperti ini akan terus menerus. Dan memang praktisinya itu sudah meninggal, tapi sampai hari ini banyak yang penggunanya itu belum semuanya meninggal. Jadi ini akan bertambah terus penduduknya. Ada yang coba mau ngedeketin gua di Iya, belakang. di sini mas, di sini. Jadi apa ya, sosok memang ini. Ada yang mau coba ngedeketin di belakang sih. Tapi kerasanya gimana sih? Aku sih Jen biasanya bisa mengatakan, ini ada yang deket, ini ada yang mengelilingi, yang di kiri. dirasakan. Iya. Di kiri udah mulai Oh, gitu? jalan. Iya. Biasanya sih kalau energi nggak tahu gede sih enggak. Ini lumayan di sini. Ini lumayan memang besar mas, karena orang yang melakukan ini memang satu orang yang melakukan tirakat tinggi, gitu. Jadi diberikan gambaran nih mas ya, beliau ini dulu memang sebenarnya perempuan biasa saja. Dia kemudian nikah, dan nikahnya itu karena terpaksa. Jadi orang tuanya punya utang sama laki-laki yang jadi suaminya. Suaminya ini poligami sebenarnya. Terus perempuannya ini sering mengalami seperti kekerasan tapi secara verbal dari istri-istrinya. Terus difitnah juga, sampai suatu ketika dia mengalami kekerasan, disiram air panas katanya. Kemudian ketika itu diusir karena merasa tidak cantik atau apa, diusir karena iri ya ini tadi. Dia akhirnya berjalan dan ingin berniat mengakhiri hidup. Saat mengakhiri hidup itu bertemu dengan seorang paranormal praktisi yang orang ilmu perempuan juga. Dari ini kemudian terjadi pembicaraan, kamu jangan meninggal gini-gini, dirawat sampai sembuh. Terus ingin balas dendam dia. Balas dendam akhirnya berguru sama perempuan itu. Yang tadi mbak-mbaknya ini berguru, diajarin, dan dia kuat nggak syarat-syaratnya. Salah satunya seperti harus topo kungkum itu bertapa rendam mas. Di muara, yang saya lihat muara sungai, yang waktu zamannya dia dulu itu banyak buaya di situ. Itu harus berani, ataupun ular di situ juga harus berani sampai selama 40 hari 40 malam di situ. Akhirnya ilmu itu nitis atau turun. Sama kayak cerita ada waktu itu aku podcast tuh. Mirip yang jadi dukun. Iya, ini memang apa ini SOP-nya gitu mas. Iya, SOP-nya. Tata caranya memang seperti ini gitu. SOP jadi dukun. Ya, untuk pemikat. Jadi setelah mengalami laku itu, ternyata luka yang ada di tubuhnya itu sembuh secara ajaib. Dan dia 15 tahun lebih muda cantiknya. Sampai suatu ketika memiliki kemampuan ilmu pelet ya untuk pemikat. Ini datangin istri-istrinya suaminya dulu, karena ini belum cerai sebenarnya. Nah, ketika suaminya mah ya istri ya? Jadi kayak tuan tanah gitu loh mas. Iya. Jadi datang, terus akhirnya dia mikat lagi, tertarik. Nah tapi dalam kondisi yang baru ini dia nggak bisa disakitin lagi. Jadi dari hal itu kemudian mengirimkan guna-guna ke istri-istrinya ini. Jadi diguna-guna macam-macam mas, dari guna-guna dibikin gila, dibikin tiba-tiba kerasukan, bahkan dikirimi penyakit-penyakit aneh, non-medis sampai kulitnya kemudian melepuh atau apa itu. Nah dari kejadian ini singkat cerita, setelah suaminya meninggal dia mewarisi harta yang banyak. Nah dari harta yang banyak ini sering didatangi, karena memiliki kemampuan metafisik, sering didatangi orang untuk tujuannya kekayaan atau kecantikan mas. Tapi dia nggak mau dia nggak mau apa. Aku lihat sosoknya lagi. Barusan. Iya, sosoknya cantik mas. Itu enggak, aku nggak ngelihat cantik barusan. Agak memberikan badan. Enggak mekar, rambutnya mekar, dia percaya diri, dia gini. Kayak selendang gitu, yang pas gini. Iya. Barusan sekilas cerita selesai ngobrol. Iya itu jadi itu penampakannya beliau, gitu. Dan beliau usia 50 tahun tapi masih nampak 20 tahun. Iya, muka tapi ini gitu. Tapi auranya tetap serem. Iya, serem. Maksudnya nggak terlalu gimana, kurus tetap, tapi sintal gitu loh badannya. Nah ini mas, itu dari praktik-praktik ini beliau pun akhirnya memiliki banyak murid
banyaknya perempuan-perempuan dan kebanyakan perempuan-perempuan yang tersakiti katanya. Jadi bagaimana sih kamu membalas dendam? Itu karena dia memang menendam luka yang cukup dalam katanya. Itu udah dipaksa nikah, kemudian tersakiti, dia nikah secara poligami gitu, dan inilah aku tuh kuat gitu. Maksudnya bisa sekuat ini gitu untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu. Tapi kebanyakan yang ikut tidak semuanya bisa mewarisi ilmu itu, Mas. Ada beberapa yang gila atau mati di tengah jalan. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Ya Mas, kita geser Iya. itu. Nah, mungkin sebelum geser, ini Om sama Mas Densu, Mas, ini maaf nanti ya. kita akan berpisah sementara, karena saya juga udah dapat beberapa bayangan visual Om. Nanti saya akan bikin beberapa gambar, nanti Mas Densu sama Om Ho bisa lanjut perjalanan, kita ketemu di akhir sesi. Ya. Siap. Aman? Iya. Makasih, Mas Iya, Den. terima kasih Mas Densu. Iya. Saya sempat penasaran ketika tadi misah sama Om Ho sama Bang Densu, ada nggak sih yang seperti ini dan di mana? Mungkin nanti bisa mewakili ya, tapi sosok ini menurut saya unik. Tadinya saya pikir ini kuntilanak atau apa seperti itu, standar kayak apa ya, kayak yang sering dilihat-lihat orang. Cuman kalau dilihat-lihat dia pakai ini, pakai kain penutup kayak kerudung seperti itu. Nah, entah kenapa yang satu ini itu mendistrak intuisi saya kencang banget. Di tangga ini, Mas. Di tangga ini? Nah, Jadi ini setiap tangga ini, Mas, tadi itu ada sosok yang berdiri. Tapi masa? iya, Mas, perempuan-perempuan cantik semua. Ini tangga-tangga ini? Iya, Mas, satu kayak kalau lihat itu loh, Mas, akuarium itu loh. Akuarium, Iya. tanda petik akuarium. Ini, Mas, naik. Nah, tadi yang interaksi itu dari sini, kayak manggil-manggil gini. Masa sih? Iya, Mas. Di sini nih? Iya. Nanti kalau ke sini mesti aktif lagi punggungnya, Mas. Densu. Kenceng ini. Semakin kita naik semakin kenceng. Kita sini. Ini ada cewek nih. Iya, Mas. Berurutan sampai sini. Semua tangga ini satu. Kalau kita lewat sini nanti dinginnya beda loh, Mas. Ini kan masih hangat nih. Coba kita naik satu tangga. Nanti kayak masuk ke ini dingin nih, Mas. Coba. Ya kan? Oh iya. Dingin kan? Coba kita turun. Sini sudah panas. Oh iya. Kita masuk lagi coba. Udah ada dari depan kali. Enggak, Mas. Sini pun nanti panas lagi kita ke sini. Masa sih? Logikanya sini harus lebih dingin loh, Mas. Nah, ini dingin nih, Mas. Iya sih. Ini. Kita ke sini, Mas. Tapi merinding saya lewat. Hawanya beda. Jadi sini nih. Nah, ini panas, Mas. Sini sama sini emang beda. Kalau kita agak lebih fokus ya. Ini lebih dingin. Ini artinya gue melewati makhluk astral gitu? Iya, kita masuk dimensi mereka. What? Jadi kayak misal saya berdiri gini toh, Mas. Tapi emang Sini dingin. masuk. Tapi emang dingin. Sini panas, Mas, coba. Masuk. Iya. Lepas dari tangga deh. Balik lagi, gerak lagi. Nah, iya kan? Gerak lagi, Mas, di sini. Oh iya di sini. Ini kan harusnya terbuka lebih dingin, Mas. Jadi kita sini dingin lagi. Cuman kita maksimal sini aja. Masa sih? Iya. Beda kan? Coba Mas Dini turun sekarang dibalik. Turun 2 tangga deh. Nah, aku tak agak sini. Gas itu. Dingin, Mas. Kalau Mas Dini sini lagi, panas lagi. Ini balik ke alam kita. Kok iya? Ini ada penjelasan secara ininya nggak sih? Sebenarnya gini, Mas. Mereka itu Emang beda sih hawanya. iya. Sebenarnya gini, Mas. Mereka itu kan lebih mengarah ke energi yang lebih dingin. Iya. Jadi ketika rumah atau tempat yang lama tidak ditempati, itu biasanya lembab. Selain memang tidak dibersihkan atau ventilasi yang kurang. Gitu. Jadi energi mereka itu dingin, sementara kita itu panas, berdarah panas. Oke. Nah, kita memiliki gampangannya inilah, kation anion lah. Sehingga ketika mereka mendekat, itu pasti ada di kulit kita lah, di bulu kita naik. Kenapa? Karena ada medan elektrostatis. Oke. Gitu. Ini emang beda. Secara hawa yang sama. Kan harusnya sini lebih dingin, Mas. Kenapa lebih terbuka? Di sini. Coba, Di Mas, sini ini harusnya lebih dingin. Satu Ya? tangga aja ya.
dinginnya Di sini beda sih lagi. hawanya biasa aja, nggak ada ya normal sih. Nah ini mas, ini 2 tangga deh, tapi dinginnya lebih dingin sini, tapi jangan naik, terlalu naik. Mesti berat mas. Lebih sesek kalau di situ. Enggak sih aku. Coba naik lagi. Pinggang gue gerak-gerak. Iya, udah mas, turun dulu mas. Nanti dia aktif terus soalnya di sini. Ih, jalan. Iya, karena ini mas, dia bergerak, ngikuti frekuensi, akan bikin aura untuk nutup. Kacau nih mau nih. Jadi gue tuh di punggung belakang gue tuh biasanya suka ada kayak aliran air. Tapi aliran air itu gue rasain nggak sering dan nggak bisa gue atur. Gue cerita sama Om Hao, kata Om Hao nanti lihat di sana tempat ini ya. Iya, Gue nggak percaya tadi di mobil, oh, masa sih? kan tadi pas tak gini kan udah scanning mas, 3 kali. Iya, tapi udah lama, maksudnya udah lama, dulu sering kan. Iya. Maksudnya sekarang udah lama banget nggak pernah Pakai untuk itu. nggak pernah ada tanda-tanda Bersinggungan ya? itu. Oh. Iya. Ini tadi kenapa tak buka mas? Karena kita mau masuk sini. Jadi itu biar aktif. Biar lebih aktif gitu. Kemarin kan non aktif mas. Non aktif itu kan apa? Ya misal tidak dipakai atau Emang nggak ada niatan, intimidasi nggak ada atau niatan serangan. make-make juga sih. Iya, jarang kok mas makan ini tadi. Nah, ini lanjutan cerita tadi mas. Beliau mau ngasih tahu lagi ceritanya. Nah dari kejadian itu, beliau ini kan memang pasiennya banyak banget mas. Jadi ya kalau disebut gampangnya dukun pelet lah. Dari seorang perempuan yang biasa, perempuan yang ingin cepat dibuka auranya biar gampang nikah, yang dia selingkuhan orang, yang dia kerja di dunia hiburan atau di dunia malam, dunia hitam, semua datang kumpul. Bahkan perempuan yang suaminya kabur atau ditinggal pacarnya itu dibantu ini ceritanya, praktisi ini. Si cewek tadi itu. Oh, si ibu-ibunya itu. Nah, tetapi ternyata di balik beliau itu ada banyak entitas yang menjadi kodamnya atau pembantu atau korin ini apa? Perewangan itu yang merewangi, yang bantu, yang nggak kelihatan. Dan beliau ini juga bisa menggerakin macam-macam entitas apapun bisa. Kebanyakan memang seperti perewangan atau kodam yang dipilih itu ngambil dari kuntilanak, mas. Itu secara fisik mereka ke dunia kita. Tapi di dunia mereka sana, mereka itu mungkin hobinya memang bersolek, mas. Dan bahkan wujudnya nggak semenyeramkan itu katanya. Cantik gitu Cantik maksudnya. ya. Jadi perempuan yang ya sama dengan gaun putih itu, tapi tertata mukanya. Mereka bisa make up di dunianya mereka bisa mengeluarkan satu aura pemikat, dan mereka bahkan bisa bisa masuk atau memperkuat ataupun bersembunyi di organ intim perempuan. Gitu. Ini yang kadang buat ini, mas. Hati-hati cowok-cowok ya. Kalau ini mas Densu, maaf ya, perempuan yang mungkin jorok kalau pas menstruasi itu mereka paling sangat suka sekali dengan Kotor. bau. Sehingga banyak entitas yang misal sudah selesai bersih-bersih nih di toilet, terus pembalutnya ditinggal. Banyak entitas model kuntilanak itu datang untuk pesta pembalut, berkas, dan bahkan diseping gitu. Nah, ketika darah atau aroma itu sudah habis, mereka masih akan bisa mencium asal keluarnya dari mana darahnya, sehingga bisa ngikutin si perempuan yang sedang menstruasi itu. Bahkan mereka bisa memasuki dan menghisap itu sampai ke organ intim. Hal ini yang relate ataupun membuat salah satu faktor, tapi nggak faktor semuanya ya mas ya, mewarisi ataupun terbawa sifat-sifat dari kuntilanak itu. Misalkan gampang emosi, marah, mereka akan lebih mengeluarkan hal itu, lebih sensitif dalam arti gampang marah itu dari situ. Gitu. Ya. Iya, menarik sekali ya. Iya, lah ada beberapa yang mereka pasang susuk itu kan saya ditunjukkan mas. Jadi ada 7 bagian yang dipasang oleh paranormal ini. Jadi ada di sini di tengah ini satu. Jadi fungsinya kalau kita ngelihat seseorang itu cantik apa enggak itu dari sini mas. Dari mata lah, dari bagian T ini. Terus kemudian di sini atau di lidah untuk berbicara.
untuk lancar berbicara. Iya. Terus kemudian ada yang di dagu di sebelah sini. Terus untuk bagian pemikat lainnya ada yang maaf ya di dada 2. Kemudian ada yang di paha atau maaf di pantat gitu. Satu lagi di kemaluan. Nah di kemaluan ini membuat apa? Membuat satu sensasi itu rapat terus katanya mas. Enak lah maksudnya gitu. Iya yang itu. Jadi kayak ada ngisap-ngisapnya mas, kayak empot-empot itu. Nah itu ternyata ada entitas kuntilanak yang disisipin. Dulu gue pernah punya itu cewek ada empot-empot gitu. Empot-empot tuh ini loh mas, kalau apa ya? Bukannya itu apa kayak kekuatan otot gitu bukan? Itu ya ada yang seperti itu. Tapi kalau yang sudah usia mas, atau yang dia maaf yang sudah sering seperti itu, dengan banyak ukuran yang beda-beda kan tentunya lower ya mas yang modelnya. Tapi ini Iya harusnya lebih gede gitu. lebih gede atau yang sudah melahirkan atau apa. Tapi ini selalu beliau bilang itu bisa dibikin seperti keperawanan abadi. Canggih ya? Iya. Nah, ini dari mana? Ternyata ada kuntilanak yang disisipkan di situ. Jadi di organ intimnya itu dipasang susuk itu bisa emas, berlian, intan itu bisa mas dipasang. Gitu. Unik ya. Iya mas. Nah, ini tadi kenapa kemudian sosok yang tampak-tampak ini kuntilanak? Karena si orang ini raganya kan sudah dikuasai nih, termasuk soulnya, jiwanya. Ketika orang ini kemudian meninggal atau berusaha ingin melepas itu, nggak bisa gampang. Jadi yang sudah dilepas itu berarti korinnya satu harus direlakan, menjadi satu sudah lebur sama kuntilanak ini. Nah kuntilanak ini ternyata anak buahnya. Ketika tempat ini kemudian seperti ini, energi itu tertarik mas. Banyak sekali kuntilanak di sini dan jumlahnya ribuan yang berasal dari manusia-manusia yang dulu pernah Di sini jumlah ada ribuan gitu. Iya. Sebanyak itu. Banyak itu karena kliennya banyak banget mas. Jadi kalau orang pengen nyari entitas-entitas, dia bisa nyari di sini untuk dipakai kebutuhan ilmu apa lagi Ilmu namanya? hitam mas. Ilmu Untuk hitam. pemikat bisa mas. Karena saya melihat memang ada beberapa yang mereka kalau kuat ya mereka bilang sama yang tinggi yang mas Dan Surya tadi yang dirasain. Kalau kamu kuat dengan aku tarung gitu, kamu bisa ambil anak-anak gitu. Oh, harus lewatin itu dulu. Jadi itu secara ini ya, secara Di sananya apa? Mata batin ya. ada batin. Jadi misal ada paranormal yang pingin praktek ilmu itu ya mas, kesini ngambil aja, ngambil kayak di sini tuh kayak penampungan mas. Jadi kayak tempat penampungan kuntilanak yang mereka masih transit sebelum dipindah ke tubuh yang baru. Intinya ini adalah sumber energi untuk kebutuhan itu ya. Iya, iya. Ribuan mas, saya ngitungnya ribuan itu nggak tahu entah 3.000, 4.000, 5.000, pokoknya di atas 1.000. Wah, itu bisa bikin pasukan demo tuh. Iya mas. Oh. Dan itu kalau mau hati-hati ya mas ya. Iya. Kalau lihat listnya cewek-cewek cantik tuh, itu nggak bisa bedain mas. 11, 12 pemain semuanya ini sama semua gitu, cakepnya. Sama gitu. Iya. Maksudnya cakepnya itu mungkin beda-beda muka ya, tapi aura yang dikeluarkan itu memikatnya luar biasa. Saya itu suka penasaran loh sama orang-orang yang bisa ngelihat penampakan itu secara wujud. Kalau orang-orang yang nggak bisa ngelihat kayak gue gini, kita cuma bisa ngebayangin, tapi itu pun abstrak. Ketarik gitu loh mas. Pintu mas ini. Kelihatan seperti ini tapi dia pintu. Kan kalau selama ini mungkin kita ngerasa gerbang itu dua pohon besar mas, tapi batu itu juga bisa. Di badannya itu ada sesuatu yang tidak baik. Apakah itu mungkin susuk atau mungkin energi atau apa gitu. Nah setelah berminggu-minggu dia itu kayak orang sakratul maut gitu loh. Jadi mereka juga tidak terlalu ingin berkomunikasi itu dengan menggunakan mediumisasi. Sementara mediumisasi itu biasanya beberapa entitas yang ingin cerita secara langsung, secara lisan, jadi meminjam raga gitu. Maka ilmu yang dia ambil itu akan lepas. Setelah itu dilakukan, berapa waktu kemudian orang itu memuntahkan sebuah batu.